Salam sejahtera dalam kasih Tuhan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Perkenalkan, nama saya Evangelis Elia Patim. Saya salah seorang penginjil jalanan dari Jayapura. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapak-Bapak yang telah mengizinkan saya untuk berdiri membagikan sedikit kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Saya percaya bahwa ketika firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran adalah ketenteraman dan ketenangan sampai selama-lamanya di mana saja saudara dan saya berada. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita boleh bekerja, kita bangun pagi sampai beraktivitas sampai pada sore hari. Jantung, paru-paru, ginjal masih berfungsi. Artinya ada kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam hidup saudara-saudara. Amin. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita boleh bekerja, tapi jangan pernah lupa untuk apa? Untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan pernah lupa untuk merenungkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Karena firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Di mana saja saudara dan saya berada, seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan yang saya bagikan dari kitab Efesus pasal 5 ayat 16 berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari adalah jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini ada tujuannya. Ada tujuan Tuhan bagi saudara dan saya. Artinya ketika Tuhan mengetahui tujuannya itu, maka saudara dan saya harus belajar untuk mengetahui tujuan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya dan saudara. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, biarlah semuanya itu membawa kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau beritahu saudara, ingat baik saudara, orang mabuk, pemadat ganja tidak bisa bangun negeri ini. Amin. Kalau kita orang masih suka mabuk-mabuk, minta maaf saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita mau bangun kita kota tercinta ini kalau kita suka mabuk-mabuk? Amin. Firman Tuhan berkata dalam kitab Yesaya pasal 5 ayat yang ke-22 dikatakan, celakalah orang yang jago mencampur minuman keras dan juara. Artinya saudara dan saya harus berhati-hati di hidup ini. Karena segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini, ada pemilik hidup itu. Amin. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup dalam kebijaksanaan. Jangan biarkan perkataan orang lain menguasai pikiran kita, saudara. Sebab surat Amsal pasal 14 ayat 15, kitab Amsal berkata, orang yang tidak berpengalaman mempercayakan dirinya pada perkataan orang, tetapi orang bijak memperhatikan langkah-langkahnya. Kenapa orang bijak harus memperhatikan langkahnya? Karena hidup ini bukan kita orang punya, hidup ini Tuhan yang punya. Amin. Nabi Yeremia berkata dalam Yeremia pasal 10 ayat 23 dikatakan di situ begini, manusia tidak berkuasa menentukan jalannya, dan manusia yang berjalan tidak berkuasa menetapkan langkah-langkahnya. Pastikan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa langkah-langkah hidup saudara adalah langkah-langkah di dalam kebenaran. Karena hanya dalam kebenaran saja yang dapat memerdekakan saudara dan saya. Dalam kebenaran saja saudara dan saya akan memperoleh damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada setiap orang percaya secara cuma-cuma melalui iman kepada Kristus Yesus dari Nazaret, seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu nasihat firman Tuhan di dalam kitab Yesaya 48:18 berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera akan mengalir seperti sungai yang tak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan bergulung-gulung di seperti ombak lautan, tidak akan pernah berhenti dari dalam kehidupan saudara dan saya. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini, saudara, membawa saudara untuk sadar, hidup mengingat kembali, mengingat apa? Mengingat pencipta kita di masa muda kita. Sebagaimana Raja Salomo menasihati saudara dalam Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Karena jangan sampai datang hari-hari dan tahun-tahun engkau katakan tidak ada kenikmatan bagiku di dalamnya, selain di dalam Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari hidup dalam kebijaksanaan. Sebab Amsal 15 ayat 24 berkata, dikatakan bahwa jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas, sehingga menjauhkan dirinya dari dunia orang mati. Pastikan saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau hidup sebagai orang bijaksana, engkau hidup sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan, engkau hidup sebagai
orang yang memperhatikan segala jalanmu. Karena jalan-jalan kita bukanlah milik kita. Tetapi ketika kita mengambil jalan, kita sesuai dengan kehendak kita untuk membawa kita dijeratkan dari satu dosa kepada dosa yang lain. Maka saudara, saya mau beritahu saudara Tuhan dikasih Tuhan. Kerajaan surga bukan milik saudara dan saya. Oleh sebab itu, marilah hidup dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang sederhana ini menuntun kita untuk tetap setia hidup di dalam kebenaran. Bagi saudara-saudaraku yang hidup di dalam iman kebenaran Kristus, pegang baik iman saudara. Sebab Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian terakhir berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan Yesus sanggup memberikan hidup yang kekal bagi saudara. Intinya satu, tetaplah setia dalam kebenaran. Sebagaimana jawab Yesus dalam Injil Yohanes 11 ayat 25, dia katakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan memperoleh hidup sekalipun ia sudah mati. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini memberikan pengharapan dan kekuatan kepada kita untuk tetap setia hidup dalam kebenaran seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Langit mengatakan kebesaran-Mu Bapa, dan cakrawala menceritakan pekerjaan tangan-Mu, serta hari meneruskan berita kepada hari yang lain, dan malam memberitakan pengetahuan-Mu kepada malam. Hamba mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Bapa. Oleh karena perkenan-Mu, hamba boleh berdiri di tempat ini membacakan kebenaran firman-Mu. Bapa memberkati setiap jiwa yang telah mendengarkannya. Bapak-bapak ojek, bapak-bapak sopir, Bapak memberkati mereka semua. Petugas-petugas pelabuhan, Bapak Sabandar, Bapak memberkati dalam nama Yesus. Segala pergumulan mereka hamba taruhkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup mereka. Berikan roh yang takut akan Engkau di dalam diri anak-anak Bapa, sehingga tidak ada sukacita yang lebih besar dalam hidup orang tua selain mendengar anak-anaknya hidup dalam kebenaran terjadi di kota Kaimana seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa dan pelanggaran kami yang banyak, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dari Nazaret. Hamba sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Mari kita semua yang percaya